Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Muhammad Irsad Majid dari NPM 2308101162. Mohon izin untuk mempresentasikan dan membuat video tentang final project mata kuliah metode numerik kelas H081. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin membuka dengan sebuah quotes dari Plato, yaitu pendidikan mengembangkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai selayaknya kita seorang mahasiswa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk materi yang saya dapatkan di sini adalah materi integral. Nah, sebelum lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu integral. Jadi apa sih integral itu? Nah, di sini saya kasih bridging. Jadi sebelum kita mengetahui sesuatu, setidaknya kita sudah mengenal itu apa. Sebelum kita mengenal lebih jauh, setidaknya kita sudah berkenalan dia siapa. Seperti itu. Nah, ini adalah definisi dari integral itu sendiri. Integral adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang berfungsi untuk menghitung luas area di bawah kurva fungsi. Integral dapat dianggap sebagai kebalikan dari operasi diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Bisa dijelaskan oleh kelompok yang lain atau mahasiswa yang lain. Lanjut, sehingga seringkali disebut sebagai antiturunan. Integral merupakan bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan berbagai fenomena matematika lain. Secara matematis, integral ini dapat dituliskan dengan simbol seperti huruf F, tapi bukan huruf F juga. Jadi huruf F yang seperti cacing. Nah, kurang lebih seperti itu. Juga ada di layar. Diikuti oleh fungsi yang akan diintegralkan dengan simbol diferensiasi dx yang menunjukkan variabel integrasi. Lanjut. Nah, setelah kita mengenal integral itu apa, aku ingin memperkenalkan juga nih ke kalian, yaitu integrasi numerik. Apa sih integrasi numerik itu? Integrasi numerik adalah teknik yang digunakan untuk menghitung nilai integral dari fungsi matematika, terutama ketika fungsi tersebut sulit atau tidak mungkin diintegrasikan secara analitik. Metode ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik, di mana estimasi area di bawah kurva atau total akumulasi suatu fungsi diperlukan. Integrasi numerik berakar pada konsep dasar dari metode Riemann. Apa itu metode Riemann? Kita bahas nanti. Yang membagi area di bawah kurva menjadi potongan-potongan kecil dan menjumlahkan luas potongan tersebut untuk mendapatkan total area. Jadi seperti kita memotong sebuah dadu, lalu dadu itu kita bukan memotong sebuah dadu, kita memotong sebuah tahu, lalu tahu tersebut dikumpulkan jadi satu, digabung dengan telur, lalu jadilah tahu telur. Enak banget, anjay. Lanjut. Namun, dalam praktiknya, metode Riemann seringkali tidak efisien atau sulit diterapkan, sehingga metode numerik menjadi alternatif yang lebih praktis. Nah, rumus dari integral itu sendiri secara umum sudah tertera di layar, namun tetap saya bacakan. Secara umum, integral dari fungsi fx pada interval a, b dinyatakan sebagai I sama dengan a menuju b fx dx. Namun, untuk menghitungnya secara numerik, kita menggunakan berbagai metode. Berikut ini yang akan saya jelaskan adalah beberapa metode dan rumus yang umum digunakan dalam integrasi numerik. Ada metode integral Riemann yang saya singgung sebelumnya. Metode integral Riemann adalah teknik yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi dengan membagi interval menjadi subinterval yang lebih kecil. Kenapa sih metode ini namanya metode Riemann? Kayak aneh banget kan? Tiba-tiba ada namanya metode Riemann. Nah, metode ini dinamakan setelah
matematikawan asal Jerman yang bernama Bernhard Riemann yang mengembangkan konsep ini pertama kali pada abad ke-19. Jadi itulah asal mula kenapa ini tuh dinamakan metode integral Riemann, seperti itu. Integral Riemann, kita masuk ke definisinya. Integral Riemann adalah integral Riemann didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann ketika ukuran partisi itu mendekati 0. Jika kita memiliki fungsi fx yang terdefinisi pada interval tertutup a, b, kita dapat membagi interval tersebut menjadi n subinterval. Dan luas persegi panjang yang dibentuk oleh fungsi pada titik tersebut adalah fci delta xi. Jumlah Riemann itu sendiri untuk fungsi fx pada interval a dan b dapat dituliskan sebagai Rn sama dengan sigma n i sama dengan 1 fci delta xi. Nah, dari rumus tersebut ini saya kasih sebuah note ya di bawah, yaitu di mana n ini adalah jumlah intervalnya. Lalu untuk ci adalah titik dalam subinterval ke i atau interval ke i yang akan dimasukkan nanti, dan juga delta xi adalah panjang subinterval ke i yang sama. I adalah apa yang akan dimasukkan nanti. Nah, gimana sih setelah kita tahu rumusnya, kita tahu definisinya, gimana cara ngitungnya? Nah, jadi gini, proses perhitungan integral Riemann adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, bagi interval a atau b menjadi n subinterval, panjang setiap subinterval dapat dinyatakan sebagai delta x sama dengan b min a per n. Jadi bentuknya pecahan ya. Oke, yang selanjutnya atau yang kedua, pilih titik ci dalam setiap subinterval. Pilihan ini bisa berupa titik kiri, titik kanan, atau titik tengah dari setiap subinterval yang ada. Yang ketiga adalah hitung luas persegi panjang untuk setiap subinterval menggunakan nilai fungsi pada titik yang dipilih. Li sama dengan fci delta x. Yang keempat adalah jumlahkan semua luas untuk mendapatkan jumlah Riemann. Sama seperti rumus yang tadi, namun di belakangnya adalah Li. Lalu yang terakhir adalah ambil limit dari jumlah Riemann saat n menuju tak hingga, yaitu I sama dengan limit n menuju tak hingga Rn. Nah, saya kasih note nih di penjelasan kali ini, yaitu jika limit ini ada, maka fungsi tersebut bisa dikatakan terintegrasi Riemann pada interval tersebut. Nah, sifat-sifat dari integral Riemann itu apa sih? Oke, yang pertama tuh ada namanya itu linearitas. Linearitas itu apa? Linearitas itu jika fx dan gx adalah fungsi terintegrasi Riemann dan c adalah konstanta, maka muncullah rumus yaitu integral cf plus g dx sama dengan c integral f dx plus integral g dx. Lalu yang kedua adalah keterhubungan dengan fungsi kontinu. Maksudnya apa sih? Fungsi yang kontinu pada interval tertutup itu selalu terintegrasi Riemann. Dan yang ketiga adalah penggunaan dalam analisis numerik. Integral Riemann ini sering digunakan dalam metode numerik untuk menghitung integral secara aproksimatif ketika fungsi sulit diintegrasikan secara analitik. Nah, balik lagi ke penjelasan awal, metode dan rumus integrasi numerik. Ada apa aja? Yang pertama tuh ada metode trapesium, yang kedua ada metode Simpson, yang ketiga ada metode Newton-Cotes, dan yang keempat adalah ada metode kuadratur Gauss. Oke, kita masuk yang pertama, metode trapesium. Metode trapesium saya jelaskan dulu untuk metode penjelasannya. Yang pertama itu metode trapesium adalah salah satu metode yang paling sederhana untuk mengaproksimasi integral. Metode ini menggantikan kurva fungsi dengan garis lurus sehingga area di bawah kurva dihampiri oleh luas trapesium.
Lalu di sini ada rumus-rumusnya ya, yaitu untuk rumus untuk satu segmen I sama dengan B min A per 2 F A plus FB. Lalu untuk rumus untuk N subinterval yaitu I sama dengan B min A per 2N, tanda kurung ya, FA plus 2 sigma N min 1 I sama dengan 2 F X1 plus FB. Nah, dari rumus tersebut itu yang dimana XI sama dengan A plus I kali H adalah H sama dengan B min A per N. Nah, di sini ada juga rumus untuk kesalahan metode. Nah, kesalahan metode itu tergantung pada bentuk fungsi dan lebar subintervalnya. Kesalahan itu dapat diperkirakan dengan rumus yang sudah tertera, yaitu ET sama dengan B min A pangkat 3 per 12N per F turunan 2 kali itu untuk beberapa E di antara A dan B. Yang berikutnya adalah langkah-langkah perhitungan. Yang pertama itu ada pilih batas bawah A dan batas atas B. Yang kedua adalah pilih jumlah subinterval N. Yang ketiga, hitung panjang setiap subinterval dengan rumus delta X sama dengan B min A per N. Yang keempat adalah evaluasi fungsi fx pada titik-titik xi min a plus i delta x untuk i sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga n. Dan yang terakhir itu rumus di atas itu bisa digunakan untuk menghitung luas. Nah, kelebihannya apa sih metode trapesium itu? Kelebihan dari metode trapesium adalah sederhana dan mudah digunakan dan juga cocok atau lebih efektif untuk fungsi kontinu pada interval yang diberikan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu akurasi yang terbatas, di mana metode ini itu tergantung pada jumlah subinterval, atau dalam tanda kutip, semakin sedikit subintervalnya, maka semakin besar kesalahan aproksimasinya. Selain itu, metode ini juga tidak efektif untuk fungsi yang berosilasi. Metode trapesium ini tuh banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti salah satunya tuh menghitung jarak tempuh dari kecepatan, menghitung total pendapatan atau biaya berdasarkan kurva permintaan dan penawaran, lalu menghitung area di bawah kurva distribusi probabilitas. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu metode Simpson. Metode Simpson tuh ada dua ya sebenarnya. Metode Simpson 1/3 dan 3/8. Untuk metode Simpson 1/3 menggunakan interpolasi kuadratik untuk mendekati fungsi yang akan diintegrasikan. Metode ini mempartisi interval integral menjadi subinterval yang lebih kecil, dan setiap subinterval diaproksimasi dengan parabola yang melalui 3 titik. Titik awal, titik tengah, dan titik akhir dari subinterval tersebut. Jika interval integral A dan B dan dibagi menjadi n subinterval dengan n adalah genap, maka rumus untuk menghitung integral menggunakan metode Simpson 1/3 adalah I sama dengan delta x mendekati sama dengan delta x per 3 f x0 plus 4 sigma n min 1 I sama dengan 1 odd atau tambah fx1 plus 2 sigma n min 2 I sama dengan 2 even fx1 plus fxn, yang dimana delta x itu sama dengan B kurangi A sama dengan N, lalu xi adalah A plus I delta x. Nah, sama seperti metode trapesium, kesalahan dalam metode Simpson pun juga ada. Nah, kesalahan dalam metode Simpson 1/3 ini dapat dinyatakan sebagai ES sama dengan B min A pangkat 5 per 90N4 F pangkat 4 E. Nah, kelebihan dari metode ini tuh adalah memberikan hasil yang akurat untuk fungsi polinominal berderajat 3, sedangkan kekurangannya adalah memerlukan jumlah subinterval genap dan dapat menghasilkan kesalahan jika fungsi tidak cukup halus. Nah, yang berikutnya adalah metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 ini menggunakan interpolasi kubik,
yang berarti yaitu menggunakan 4 titik untuk mendekati fungsi. Metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode 1/3 dalam beberapa kasus karena menggunakan polinominal derajat lebih tinggi. Jika interval integral A, B, dan dibagi menjadi n subinterval dengan n harus kelipatan 3, maka rumus untuk menghitung integral menggunakan metode Simpson 3/8 adalah 1 sama dengan 3 delta x per 8 fx0 plus 3 sigma n min 1 i sama dengan 1 fxi plus 3 fxn plus 2 sigma m min 1 i sama dengan 1 fx 3i, yang dimana m adalah n per 3 dan delta x adalah b min a per n. Sama seperti Simpson 1/3 ya, kesalahan dalam metode Simpson 3/8 dapat dinyatakan sebagai E sama dengan B min A per pangkat 5 per 80 N pangkat 4 F pangkat 4 E. Nah, kelebihan dari metode ini tuh lebih akurat daripada Simpson 1/3 untuk fungsi yang memiliki perubahan cepat atau berosilasi. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan jumlah subinterval yang merupakan kelipatan 3. Nah, sehingga lebih terbatas dibandingkan dengan metode Simpson 1/3 tadi yang genap. Metode ini tuh banyak digunakan dalam menghitung jarak atau energi berdasarkan kurva kecepatan, menghitung total biaya atau pendapatan dari fungsi permintaan atau penawaran, dan menghitung area di bawah kurva kontribusi probabilitas. Lalu yang ketiga adalah metode Newton-Cotes. Ini agak panjang ya, saya baca secara cepat saja, yaitu metode Newton-Cotes adalah teknik integrasi numerik yang digunakan untuk menghampiri nilai integral dari fungsi yang sulit dihitung secara analitik. Metode ini menggunakan polinom interpolasi untuk mendekati bahwa fungsi yang akan diintegrasikan. Metode Newton-Cotes berlandaskan pada ide bahwa fungsi yang akan diintegrasikan dapat diaproksimasi dengan polinom interpolasi dengan menggunakan titik-titik tertentu atau data. Dari fungsi, kita dapat membangun polinom yang akan digunakan untuk menghitung integral. Polinom interpolasi adalah polinom yang menggunakan sekumpulan titik tertentu. Dalam konteks metode Newton-Cotes, kita menggunakan polinom interpolasi untuk menghampiri fungsi fx pada interval a per b. Polinom ini dapat dinyatakan dalam bentuk Pnx sama dengan A0 plus A1 dalam kurung x min x0 plus A2 x min x0 x min x1 plus sama dengan menuju A n x min 0 x min 1 menuju x min xn min 1, di mana AI adalah koefisien yang ditentukan berdasarkan nilai fungsi pada titik-titik xi. Newton-Cotes ini sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Metode terbuka menggunakan titik di luar interval tersebut, sedangkan metode tertutup menggunakan titik awal dan akhir dari interval integrasi. Kelebihan dari metode ini tuh adalah memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan Riemann atau trapesium dan dapat diterapkan pada berbagai jenis fungsi dengan memilih jumlah titik interpolasi yang sesuai. Sedangkan kelemahannya adalah fungsi sangat berosilasi atau tidak halus dan juga terbatas dengan subinterval tertentu. Dan yang berikutnya adalah kuadratur Gauss atau yang terakhir. Metode kuadratur Gauss sendiri itu teknik integrasi numerik yang digunakan untuk menghampiri nilai integral dari fungsi yang sulit dihitung secara analitik. Metode ini berfokus pada pemilihan titik-titik tertentu dalam interval integrasi dengan menggunakan bobot untuk menghitung nilai integral. Metode ini sangat efisien dan akurat, terutama untuk fungsi halus. Metode kuadratur Gauss bertujuan untuk menghitung integral dari fungsi fx pada interval a, b dengan cara mengaproksimasi fungsi tersebut menggunakan polinom interpolasi. Alih-alih menggunakan titik yang terdistribusi merata, metode ini memilih titik-titik yang optimal atau dikenal sebagai titik Gauss untuk meminimalkan galat dalam perhitungan integral. Nah, sebelum menerapkan metode ini, interval A, B seringkali ditransformasikan menjadi interval standar atau min 1, 1. Transformasi ini dilakukan dengan rumus X sama dengan B min A per 2T plus A plus B per 2, di mana T adalah variabel dalam interval min 1, 1.
integral dari fungsi fx dapat dihampiri dengan rumus I sama dengan A menuju B fx dx sama dengan sigma ni sama dengan 1 wi fxi, di mana n adalah jumlah titik Gauss, wi adalah titik Gauss, xi adalah titik Gauss, wi adalah bobot yang sesuai dengan masing-masing titik. Metode ada juga nih, salah satu bentuk paling umum dari metode kuadratur Gauss adalah Gauss-Legendre yang menggunakan polinominal Legendre sebagai basis untuk memilih titik dan bobot. Titik dan bobotnya sudah saya sertakan di dalam tabel. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan titik dan bobot, integral dapat dihitung dengan substansi ke dalam rumus I sama dengan B min A per 2 sigma ni sama dengan 1 WIF B min A per 2 XI plus A plus B per 2. Nah, metode kuadratur Gauss ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dari metode ini tuh memberikan hasil yang sangat akurat, bahkan dengan jumlah titik yang relatif sedikit. Selain itu, metode ini memerlukan lebih sedikit evaluasi fungsi dibandingkan metode lain seperti trapesium atau Simpson. Nah, kekurangan dari metode ini tuh, metode ini bekerja dengan terbaik pada fungsi yang halus. Namun, jika fungsi memiliki diskontinuitas atau perubahan mendadak, hasilnya mungkin tidak akurat. Selain itu, pengguna harus mengetahui titik dan bobot untuk setiap nilai n. Meskipun tabel untuk nilai-nilai ini sering tersedia. Metode kuadratur Gauss banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya untuk menghitung integral dalam analisis numerik, dalam perhitungan area di bawah kurva yang mempresentasikan data eksperimen, dan juga untuk menghitung total biaya atau pendapatan berdasarkan model sistematis. Nah, oke, ada pengumuman nih. Setelah kita mempelajari materinya, gimana kalau kita berlatih? Nah, jadi ini tuh udah mulai masuk ke segmen untuk contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini tuh saya ambil dan saya berikan per metode-metode yang ada. Oke, latihan soal. Nah, metode yang pertama yang saya ingin berikan soalnya adalah integral Riemann. Untuk soalnya sendiri adalah hitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval 0, 0, 2 menggunakan 4 subinterval dengan titik wakil di ujung kanan subinterval. Untuk soal ini itu sudah saya siapkan jawabannya ya. Saya tampilkan satu persatu. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah yang pertama kita menentukan panjang setiap subinterval dengan rumus delta x sama dengan b min a per n sama dengan 2 min 0 per 4 sama dengan 0,5. Nah, titik wakil di ujung kanan yang diminta di soal tadi itu gimana? Nah, titik wakilnya itu adalah seperti berikut. X1 sama dengan 0 plus 0,5 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 0,5 plus 0,5 sama dengan 1, X3 adalah 1 plus 0,5 sama dengan 1,5, dan X keempat adalah 1,5 plus 0,5 sama dengan 2. Apakah ini sudah berakhir? Belum. Ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah hitung nilai fungsi pada titik wakil. Caranya gimana? Yaitu masukkan saja ke fungsinya, yaitu f 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25. Lalu f1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, f1,5 sama dengan 1,5 pangkat 2 sama dengan 2,25, dan f2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu untuk menentukan jumlah Riemann-nya adalah dengan rumus berikut, yaitu Rn sama dengan delta x f x1 plus f x2 plus f x3 plus f x4, yang dimana sudah ditentukan di awal tadi, yaitu delta x-nya adalah 0,5, f1 adalah 0,25, f2 adalah 1, f3 adalah 2,25, f4 dan f4 adalah 4. Nah, kita tinggal masukkan saja tiap-tiap fungsinya, lalu kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 3,75, dan hasil ini adalah hasil finalnya. Nah, itu tadi adalah contoh soal dari
integral Riemann itu sendiri. Untuk contoh soal lain mungkin bisa dicari tersebar luas di banyak website atau di buku-buku, sudah tersebar luas. Oke. Nah, yang berikutnya tuh perihal metode trapesium. Untuk soalnya sendiri adalah hitung integral dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 pada interval 1, 3 menggunakan metode trapesium dengan 2 subinterval. Seperti yang kita tahu tadi. Untuk jawabannya sendiri yang pertama adalah sama, menentukan panjang setiap subintervalnya dengan rumus yang sama, yaitu delta x sama dengan b min a per n. Nah, kita masukkan saja intervalnya, yaitu 3 min 1 sama dengan 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1. Lalu titik akhirnya adalah dengan rumus yang sama juga, kurang lebih sama seperti Riemann, yaitu x0 sama dengan 1, fx0 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, fx1 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, lalu x2 sama dengan 3, fx2 sama dengan 3 pangkat 3 atau yang mendapatkan hasil 27. Untuk luas trapesiumnya sendiri itu tertera di rumus berikutnya, yaitu I sama dengan delta X per 2 fx0 plus fx2 plus fx1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 plus 27 plus 8 dalam tanda kurung. Hasil tersebut menghasilkan 28 per 2 plus 8 sama dengan 14 plus 8 sama dengan 22. Ini untuk luas trapesiumnya kita sudah ketemu, yaitu 22. Nah, yang berikutnya adalah metode Simpson. Metode Simpson ini lumayan cukup kompleks ya. Untuk soalnya sendiri adalah hitung integral dari fungsi fx sama dengan x kuadrat x pangkat 2 plus n pada interval 0, 0,4 menggunakan metode Simpson. Jawab. Yang pertama itu harus menggunakan 2 subinterval atau harus genap. Karena ini harus genap, berarti ini tuh masuk metode Simpson 1 per 3. Oke, yang pertama tuh kita menentukan dulu nih titik-titiknya. Yang pertama itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu x0 sama dengan a0, fx x0 sama dengan f0 plus 0 pangkat 2 ditambah 0 hasilnya 0. 0 semua ya, karena itu 0. Yang kedua adalah x1. x1 sama dengan a plus h. h sama dengan b min a per n sama dengan 4 min 0 per 2 sama dengan 2. Nah, untuk x1 x titik koma x1 sama dengan 2, f2 sama dengan 6. Lalu yang kedua adalah x2. Yang ketiga adalah x2 sama dengan b sama dengan 4, f4 sama dengan 20. Untuk rumus Simpson-nya itu sendiri, yang pertama tuh I sama dengan H per 3 fx0 dalam tanda kurung plus 4f tanda kurung xi plus x1 plus f dalam tanda kurung x2. Rumus tersebut kita masukkan saja titik-titik yang sudah kita dapatkan ke rumus Simpson yang ada, yaitu 2 per 3 sama dengan f0 plus 4f dalam kurung 2 dan f4. Setelah rumus tersebut kita hitung, menghasilkan 2 per 3, 0 plus 4 dikali 6, karena itu dalam kurung, plus 20. Nah, menghasilkan 2 per 3
24 plus 20 menghasilkan 88/3. Atau bisa kita sebut juga 27 2/3 ya, jika kita perkecil atau kita simpan nilainya. Jadi 27 2/3. Ya benar, 27 2/3. Nah, lalu yang keempat ya berarti ya, itu ada metode Newton-Cotes. Soal dari metode Newton-Cotes sendiri itu hitung integral dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat x pada interval 0, 1 menggunakan metode Newton-Cotes dengan 3 titik. Nah, ini soalnya udah mulai ribet ya, dan juga ini menggunakan metode Newton-Cotes dengan 3 titik. Oke. Untuk jawabannya adalah untuk 3 titik kita gunakan metode Simpson. Titik yang pertama yaitu x0 sama dengan 0, 0,8x mutlak x sama dengan 0 sama dengan 0 plus 1. Itu untuk x0. Lalu untuk x1 sama dengan 1 per 2, E pangkat 1/2 sama dengan akar E. Lalu yang ketiga adalah X2 sama dengan 1, E pangkat X mutlak X sama dengan 1 sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Nah, kita juga menggunakan rumus Simpson di sini, yaitu, cukup panjang ya. I sama dengan H/3 dalam kurung F dalam kurung A plus 4F dalam kurung A plus B per 2 plus FB dalam kurung tutup sama dengan H per 3 dalam kurung F0 plus 4F 1/2 plus 4F kurung tutup sama dengan H per 3 dalam kurung E0 plus 4E 1/2 plus E1. Nah, dari mana E-nya itu? Itu dari titik-titik yang sudah kita tentukan dari rumus Simpson yang sebelumnya. Nah, di rumus Simpson sebelumnya itu kan ada tuh kan X1, X0, X1, X2, dan itu menghasilkan angka-angka yang sudah tertera di sini, yaitu E0 plus 4E 1/2 plus E1. Nah, itu tuh tinggal dimasukkan aja untuk hasilnya, yaitu sama dengan H per 3, 1 plus 4 akar E plus E. Nah, H di sini kan kita belum ketemu kan tadi itu H itu apa. Nah, H itu sama dengan delta X, sama dengan B min A per N, sama dengan 1 min 0, sama dengan N, sama dengan H. Nah, yang terakhir nih ada metode kuadratur Gauss. Soal dari metode kuadratur Gauss sendiri itu hitung integral dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 pada interval min 1, 1. Izin minum. Oke, untuk jawabannya sendiri adalah untuk metode Gauss-Legendre dengan 2 titik. Nah, metode Gauss-Legendre dengan 2 titik. Kita coba buka ya. Kita coba kembali ke metode Gauss-Legendre yang tadi. Nah, metode Gauss-Legendre. Nah, ini kan udah ada kan ini. Di dalam tabel tuh kan ada N2, 3, 4. Dengan titik X itu macam-macam. Ada min 1 per akar 3, plus 1 per akar 3, min akar 3 per 5, 0 plus 3 per 5, akar 3 per 5, dan juga tanda bilangan-bilangan koma di bawahnya. Nah, setiap titik itu juga punya bobot-bobot tersendiri.
bobot tersendirinya itu ada 1,1, ada 5/9, 8/9, 5/9, dan di bawahnya juga sama. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Kita kembali ke soal kuadratur Gauss yang menggunakan dua titik Gauss-Legendre. Oh, ini masih Newton Cotes. Oke, metode kuadratur Gauss. Nah, soalnya tadi adalah ini. Jawabannya itu untuk metode Gauss-Legendre dengan dua titik. Titik Gauss adalah, nah, XI sama dengan min per 3, akar 3 per 3, dan X2 sama dengan plus akar 3 per 2. Nah, ini tuh sama sih yang udah tertera di tabel tadi, jika kalian masih ingat. Yang di tabel tadi itu ada plus dan juga ada minus untuk X1 dan juga X2 untuk N sama dengan 2 atau titik sama dengan 2. Nah, jadi di tabel tersebut juga sangat membantu kok jika kita mengerjakan metode kuadratur Gauss, atau apalagi metode Gauss-Legendre yang dimana itu metode paling sederhana dan juga paling umum lah. Oke, untuk bobot yaitu W1 tadi. Nah, benar kan? W1, WI sama dengan 1. Hitung nilai fungsinya. Setelah kita menemukan titiknya dan juga bobotnya, bisa disesuaikan dengan tabel atau kita menuliskan sendiri atau menghitung sendiri, kita bisa menghitung untuk nilai fungsinya. Nah, nilai fungsinya itu rumusnya gimana? Nah, kalau kalian ingat nih, angkanya cukup familiar ya dengan apa yang ada di tabel tadi. Nah, di sini tuh udah tertera rumusnya, yaitu untuk menghitung nilai fungsinya, yaitu F min F dalam kurung, fungsi F dalam kurung min akar 3 per 3 kurung tutup sama dengan akar min akar 3 per 3 pangkat 3 sama dengan min akar 27 per 27. Nah, akar 27 per 27 min akar 27 per 27 ini tuh bisa lebih disederhanakan lagi, yaitu min akar 9 min akar min 9 per 9. Nah, apakah hasil tadi sudah final? Belum, masih ada, yaitu integral dihitung sebagai berikut. Jadi untuk yang sudah tertera di layar ini itu hanya sebatas kita itu mencari metode Gauss-Legendre dengan dua titik. Setelah kita menemukannya, lalu kita masukkan ke dalam fungsinya. Setelah kita dapat fungsinya nih, kita baru masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu apa? Yaitu integral itu dihitung. Gimana cara ngitung integralnya? Nah, di sini rumusnya cukup ribet ya. Yang pertama tuh maksudnya itu step pertama itu kita masukkan dulu apa yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu I sama dengan W1 sama dengan F min akar 3 plus akar 3 per 3 plus W2 dikali fungsi dalam kurung akar 3 per 3. Nah, yang kita tahu tadi W di sini adalah bobotnya, titik bobotnya, dan 3 per 3 ini adalah 3 per 3 ini adalah fungsinya, yaitu atau titik Gauss-Legendre yang sudah tertera di dalam tabel namun sudah dimasukkan ke dalam fungsi. Maka dari itu kita bisa mendapatkan fungsi-fungsi min akar 3 per 3 plus W2 dikali F dalam kurung akar 3 per 3. Lalu kita masukkan I sama dengan kurung kotak min akar min 27 per 27 plus min 27 per 27. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari hasil
yang sebelumnya, yaitu hitung nilai fungsi tadi. Hitung nilai fungsi tadi untuk yang fungsi pertama yang kita temukan adalah min akar 27 per 27. Nah, untuk 27 per 27 tadi kita masukkan yaitu jadi sebagai berikut, dan juga sama dengan kita temukan lagi hasilnya, yaitu kurung ini juga kurung kotak, tutupnya lupa saya tutup. Lalu yang berikutnya yaitu kurung kotak dalam kurung min 9 per 9 plus 9 per 9. Nah, apa sih yang bisa kita dapat dari sini tuh? Nah, ini tuh ada tanda panah ke arah kanan, itu menunjukkan bahwa itu adalah 27 per 2 min akar min 27 per 27, dan juga plus akar min 27 per 27. Sedangkan untuk O0 itu min 9 per 9 plus 9 per 9. Nah, oke, mohon maaf tadi terpotong oleh hujan deras dan juga oleh azan ya. Nah, setelah kita dapat contoh-contoh soal dari rumusnya nih, rasanya ada yang kurang sih menurutku ya. Soalnya kalau misal kita lagi UAS, lagi UTS, atau lagi ngerjain soal-soal tuh ya ada sih soal yang kayak gini. Cuma kadang kan ada aja kan soal yang berupa cerita, soal yang panjang, yang kita itu harus menentukan dulu nih, ini itu apa, maksudnya ngapain, apa yang diminta, dan sebagainya. Nah, karena kita juga sudah terbiasa dengan pola soal yang seperti itu, maka aku juga udah nyiapin nih satu contoh, yaitu contoh untuk soal cerita. Nah, contohnya soalnya gimana? Oke. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 20 meter dan juga lebar 10 meter. Air dalam kolam ini tuh mengalir dengan laju yang bervariasi. Pada waktu T jam, yang T ini kita masih belum tahu ya. Laju aliran ke dalam kolam dinyatakan dengan fungsi F T sama dengan 5 plus 2T liter per jam. Jadi liter per jamnya dinyatakan dengan fungsi Ft sama dengan 5 plus 2T per jam. Dimana T ini tuh adalah waktu jam. Oke, sekarang kita dapat T ini adalah jam. Lalu fungsinya kita juga sudah dapat, tinggal kita cari liternya aja. Karena kita sudah tahu jamnya, kita sudah dapat liter per jamnya. Kita hanya tinggal cari liternya aja. Nah, hitunglah total volume yang masuk ke dalam kolam selama 3 jam pertama. Oke, berarti T-nya adalah 3 jam. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaian dari soal cerita yang sudah kita ketahui. Oke, jawab. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lalui jika mengerjakan soal cerita. Yang pertama tuh kita harus tahu dulu, ini tuh soalnya maksudnya apa. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan maksud dari soal cerita ini apa, lalu apa yang sudah diketahui dan juga apa yang ditanyakan, maka saya tidak menulis seperti diketahui, ditanya seperti itu. Saya langsung ke kolom jawaban saja. Untuk kolom jawabannya itu kita itu harus ngerti nih. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menghitung total volume air yang masuk ke dalam kolam selama 3 jam. Nah, setelah kita tahu contoh soalnya, kita bisa langsung mengerjakan? Belum tentu. Jadi kita itu juga butuh intervalnya juga. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk intervalnya, yaitu kita perlu menghitung integral dari fungsi laju aliran air Ft, fungsi T yang di awal, yaitu dengan interval A itu sama dengan 0 dan juga B sama dengan 3. Kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Mohon maaf itu tadi ketumpuk. Oke. Yang pertama tuh kita harus menentukan fungsi laju aliran air terlebih dahulu. Gimana caranya? Oke,
kita sudah dapat tadi nih di dalam soal, yaitu dengan fungsi Ft sama dengan 5 plus 2T liter per jam. Oke, dari situ kita ini udah dapat nih sebuah rumus yang bisa kita masukkan nanti, yaitu menentukan fungsi laju air yang berasal dari liter per jamnya tadi, yaitu Ft sama dengan 5 plus 2T. Setelah kita sudah memahami apa yang kita dapatkan dan juga apa yang kita butuhkan nanti, kita tinggal menghitung nih integral dari fungsi yang sudah ada pada interval yang sudah ditentukan di awal tadi, yaitu intervalnya A sama dengan 0 dan B sama dengan 3. Kita masukkan saja ke dalam rumus yang disesuaikan dengan rumus volume, yaitu volume sama dengan integral 0 ke 3 Ft dt sama dengan, kita masukkan fungsi laju aliran airnya tadi ke dalam rumus, yaitu sama dengan integral 0 menuju 3 dalam kurung 5T plus T pangkat 2 kurung tutup dt. Nah, setelah kita ini udah masukin nih rumusnya tuh akhirnya ketemu 0 sampai 3, 5T plus T pangkat 2 dt. Udah ketemu nih rumusnya. Kita masukkanlah ke dalam rumus yang lain untuk menghitung integral secara analitik. Kita masukkan ke dalam integralnya dengan rumus yang tadi, yaitu volume sama dengan 0 menuju 3, 5 plus 2T 5 plus 2T dt sama dengan tanda kurung kotak 5T plus T pangkat 2 3 0 di kanan itu sama ya, kurang lebih seperti integral, yaitu 0 menuju 3. Oke, selanjutnya adalah kita evaluasi nih. Setelah kita dapat ini tadi, yaitu 5T plus T2 0 menuju 3. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah evaluasi batas atas dan juga batas bawah. Gimana caranya? Nah, itu kita harus menghitung batas atas dan juga batas bawahnya. Batas atas seperti yang kita tahu, kita dapat interval A sama dengan 0 dan juga B sama dengan 3. Maka untuk batas atasnya kita menggunakan T sama dengan 3. Gimana caranya? Kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu V3 V dalam kurung 3 sama dengan 5 dalam kurung 3 plus dalam kurung 3 pangkat 2. Sama, kita hitung semuanya, kita masukkan, kita kalikan, ketemulah 15 plus 9 sama dengan 24. 24 ini apa? Tunggu dulu. Kita harus menghitung batas bawahnya dulu, karena kita harus mengevaluasi batas atas dan juga batas bawah. Karena batas atasnya sama dengan B3, yaitu batas bawahnya kita menggunakan A, yaitu 0. Jadi T sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus yang sama, yaitu V0 dalam kurung 0 sama dengan 5 dalam kurung 0 plus 0 dalam kurung pangkat 2, yang dimana jika ini semua dikalikan menghasilkan nilai 0. Nah, setelah kita udah dapet nih apa-apa aja yang kita butuhkan, step terakhirnya adalah menghitung total volume air yang masuk ke dalam kolam selama 3 jam. Gimana caranya? Nah, kita masukkan aja ke dalam rumus yang sudah disediakan tadi, yaitu V sama dengan V3 dalam kurung sama dengan V0 dalam kurung sama dengan 24 min 0 sama dengan 24 liter. Nah, titik 3 ini artinya jadi ya, karena saya pribadi itu lebih suka menggunakan titik 3 karena daripada saya menuliskan jadi, saya sudah terbiasa menggunakan titik 3 karena titik 3 itu sudah diajarkan ke saya dan dibiasakan ke saya itu semenjak saya SD dengan guru matematika SD saya. Jadi itu terbawa hingga saya menuju perkuliahan sekarang, yaitu titik 3, yaitu artinya jadi total volume air yang masuk ke dalam kolam selama 3 jam pertama adalah 24 liter air. Oke, berarti sudah ketemu ya. Tadi untuk T-nya atau waktunya adalah 3 jam, liter per airnya sudah ketemu, yaitu 5 plus 2T. Jadi kita sudah menemukan nih liter sama liter per jamnya, tinggal kita cari waktunya aja, karena
sudah ketemu hasil akhirnya, sudah ketemu apa yang ditanyakan di sisi kanan, lalu tinggal kita cari apa yang kita inginkan di sisi kiri. Dan itu sudah ketemu hasilnya, yaitu 24 liter air. Nah, karena kita sudah menuju akhir dan waktu juga sudah hampir habis, saya ingin menutup presentasi kali ini dengan sebuah quotes yang sangat-sangat terkenal hingga menimbulkan polemik juga, yaitu quotes dari Galileo Galilei, yaitu matematika adalah bahasa di mana Tuhan menulis alam semesta. Kenapa quotes ini menimbulkan kontroversi? Silakan dicari sendiri. Namun yang telah saya baca dan sudah saya pahami, ini juga menjadi dasar mengapa Nikola Tesla itu bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi manusia di saat itu, di zaman tersebut, dan bahkan di zaman sekarang pun masih susah untuk menggapai teknologinya di saat itu. Maka dari itu, mengapa terkenalah quotes dari Galileo Galilei ini, yaitu matematika adalah bahasa di mana Tuhan menulis alam semesta. Oke, ini sudah di akhir dari slide presentasi saya. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan dan juga terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah nada jika saat saya mengucapkan atau saat saya menjelaskan sesuatu. Terima kasih. Saya Muhammad Irsad Majid dari NPM 230810100162. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.